bansos itu ya produk dari undang-undang, namanya Undang-Undang APBN, hasil persetujuan dari seluruh fraksi di DPR, apakah itu partainya partai pemerintah atau partai di luar pemerintah. Nah, terkadang itu dalam beberapa bahasa di lapangan itu kan juga ada hal-hal yang bersifat personifikasi. Ini pemerintahnya siapa? Jokowi. Pak Jokowi, tidak menyangkut, tidak membahas nama pemerintah. Semua rakyat juga sudah tahu bahwa yang namanya bansos yang 1.060 triliun pada tahun 2023 sebagai bagian dari kehadiran negara dalam setiap nafas kehidupan rakyat Indonesia itu berasal dari rakyat, dari pajak atau dari BPN. Dari penerimaan negara, bukan pajak. Semua orang juga tahu, rakyat kecil pun juga tahu. Jadi kalau kemudian ini bagian dari proses pengesatan, saya rasa itu terlalu jauh, karena rakyat itu tahu bahwa yang namanya bansos itu adalah uang dari pajak, uang rakyat yang dikelola oleh negara dan dikembalikan kepada rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban negara, pemerintah terhadap kedaulatan rakyat sebagai dalam sistem pemerintahan demokrasi. Nah, yang ketiga, ya dalam setiap kampanye itu proses dalam komunikasi terkadang sedikit-sedikit itu kalau dipelintir juga bisa memiliki efek yang beragam. Tapi Partai Amanat Nasional tetap bersikukuh, tetap berkomitmen terhadap pengembangan proses demokrasi itu harus tetap jalan. Dan bagian dalam proses itu adalah menjadi tanggung jawab dari seluruh partai, bukan hanya dari Partai Amanat Nasional. Sebenarnya juga karena semua sudah mengetahui bahwa bansos itu adalah uang negara dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, bisa saja itu menjadi bagian dari proses pendidikan bahwa sebenarnya ada kehadiran negara dalam setiap nafas kehidupan rakyat. Buktinya di bansos. Jadi sebenarnya kita tidak mempolitisasi bansos, tidak. Cuma kita memberikan komunikasi bahwa di era pemerintahan Pak Jokowi, bansos itu telah digulirkan di tahun 2023 sebesar 1.060 triliun dalam berbagai program-program yang akan terus dikembangkan. Siapapun saya rasa, betul kata Mas Ray tadi, bahwa siapapun presiden, Mas Ray Rangkuti, saudara saya, seluruh pemimpin calon presiden kalau terpilih pasti juga akan melanjutkan itu. Tapi kemudian dalam perspektif apa kita melihat apakah itu pantas, patut, melanggar etik, melanggar undang-undang. Kalau kemudian itu dianggap itu tidak pantas dan melanggar undang-undang, ya segera dilaporkan saja. Kan ada pemantau pemilu, ada Bawaslu yang punya tanggung jawab untuk proses monitoring dan pengendalian dalam kampanye pemilu, gitu Mas. Mas Viva, ini terkait dengan tadi Mas Viva mengatakan tinggal dilaporkan saja. Maksudnya sebenarnya awalnya apakah memang ada arahan bagi Bang Zul sendiri atau dari Bang Zul untuk berbicara seperti itu ketika sedang berkampanye, Mas Viva? Arahan dari siapa, Mas? Dari PAN mungkin, atau mungkin dari atasan misalnya, atau misalnya dari pimpinan koalisi seperti itu? Atau spontan saja? Ya tidak ada lah gitu. Jadi kami itu ingin memberikan sebuah narasi. Kan kadang-kadang itu di beberapa media dinyatakan mana negara, mana pemerintah kok tidak pernah hadir. Kita justru ingin memberikan pendidikan pada politik masyarakat bahwa negara itu hadir. Buktinya ada bansos dari pemerintah Pak Jokowi. Ini loh bansosnya. Jadi proses pendidikan politik rakyat itu juga penting dalam bagian dari kampanye. Hal-hal prinsip seperti itu insya Allah tidak akan kita tinggal. Makanya untuk menonton video yang relatif lebih komprehensif itu menjadi bagian penting agar kita tidak punya persepsi dan hal-hal yang bersifat lain terhadap kalau kita
mengutip video yang pendek-pendek. Itu Mas. Baik, Mas Viva. Ini waktu sangat sedikit sekali. Saya ingin ke Bang Ciko. Bang Ciko, ada closing statement nggak terkait dengan